Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurdian dari SDN 1 Giri Mukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Garut. Berikut adalah tindakan aksi nyata budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala yang begitu hormat, Bapak Ibu guru, Sabit begitu hormat. Alhamdulillah, ini adalah bintang ayana kurang ke Sariung Pulung guna kegiatan aksi nyata modul 1. Salam salam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'at, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allah rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, mohon izin saya di sini untuk menyampaikan, memaparkan ya, berbagi dan berkolaborasi ya tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak di CDP Angkatan 7 ya. Alhamdulillah bulan kemarin, kurang lebihnya 2 bulanan, saya telah menyelesaikan modul 1 ya. Dan ini merupakan tugas terakhir dari modul 1, yaitu kegiatan aksi nyata. Kurang ngobrol sedikit kalian dan Bapak Ibu, bahwa perjuangan menjadi calon guru penggerak itu jauh ya apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Sebab begini, dulu saya pernah mau daftar kalau nggak salah tahun pas ada ya ikut di Garut, kata orang capek dan sebagainya gitu kan. Ternyata alhamdulillah setelah dijalani Bu, awalnya saya juga sama mengikuti guru penggerak itu hanya untuk karir ya, untuk mendapatkan sebuah sertifikat gitu kan, sertifikat calon bukan calon guru penggerak ya, sertifikat guru penggerak. Tetapi sebetulnya setelah saya terjun, setelah saya mengikuti pendidikan, asik Bu ya, Pak ya, matanya hayu banget. Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang khususnya yang masih punya waktu ya, mari kita sama-sama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Walaupun betul ya yang diharap-harap itu adalah sertifikat ya, sertifikat guru penggerak. Tetapi setelah saya mengikuti itu ilmu apa intinya, alhamdulillah jadi mengerti saya. Kita sebagai guru harus bagaimana kepada murid, kepada teman, gitu kan, kepada atasan kita harus bagaimana gitu sebenarnya. Karena saya juga jauh dikatakan kalau dulu saya mengajar sangat jauh bila dibandingkan dengan mengajar yang sebenarnya gitu kan. Kalau menurut Hajar Dewantara mengajar harus begini ya, tapi ternyata saya mengajar bukan seperti itu kan kalau dulu. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan, walaupun baru selesai yang modul 1, alhamdulillah saya sangat banyak mendapatkan ilmu ya dari pendidikan guru penggerak itu. Makanya saya di sini mungkin akan berbagi ya sedikit demi sedikit kepada Bapak Ibu, mohon ya untuk siap menerimanya apa yang nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, jadi untuk modul 1 di sini saya kemarin mendapatkan pendidikan tentang refleksi filosofi pendidikan nasional itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Bahwa pendidikan itu merupakan
sebuah tuntunan ya terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Agar apa? Agar mereka mampu mencapai keselamatan ya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita perlu digarisbawahi di sini ya, kata menuntun. Apa sih nuntun? Nuntun domba. Sama kan harus dikendalikan oleh kita ya kalau kita menuntun ya. Jadi orang menangon domba, kita harus mengendalikan dengan sari tuntun ya. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun itu adalah merupakan salah satu filosofi ya, menuntun itu. Menuntun itu merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Su Tulodo ya dan Tuturi Kandayani ya, yang artinya di depan memberi teladan ya, yang di tengah apa membangun ya, kemudian membangun kemampuan dan yang di belakang itu memberi dorongan gitu kan. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini menuntun itu adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan tentunya ya. Kita sebagai pendidik berperan seperti seorang petani atau tukang kebun ya. Dapat dibayangkan ya bagaimana kita memelihara sejak kita menyemai tanaman sampai kita memanen si hasil tanaman tersebut. Bagaimana caranya agar kita berhasil ya? Contohnya kita menanam padi, itu kan dari sejak kita ditanam padi, dari persemaian sampai dipanen prosesnya luar biasa gitu kan. Dari merawat pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan sebagainya kan. Sama ibu bapak ya, pendidikan juga seperti itu. Makanya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seperti kita itu sebagai seorang petani gitu kan. Itu gak jauh dengan seorang guru di sekolah. Dan peserta didik itu diibaratkan sebagai biji-bijian atau bibit gitu kan. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai lahan gitu kan, lahan kalau di sawah kan sawahna gitu ya, katakanana. Kalau di kebun itu kan ladangnya. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi tinggal kita bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut. Kemudian kalau diaplikasikan di sekolah, bagaimana cara kita mendidik anak supaya anak itu berhasil gitu kan. Ya tentunya yang pertama kita harus mengolah dulu lahan ya. Lahan harus diolah ya supaya subur. Bagaimana cara mengolah tanah kalau di sawah, kalau di kebun. Nah di sekolah sama Bapak Ibu ya. Agar anak-anak terampil, agar anak-anak berhasil, bagaimana cara kita mengolah sekolah tersebut gitu kan, termasuk kita sebagai guru. Kita harus pintar-pintar di sana ya. Paham mungkin sampai sini Bapak Ibu ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Ya itu pendidik banget. Ngobrol pasti makanya. Nah, pintar abis itu baru nyampaikan hasil pendidikan selama 2 bulan belakang ya. Silakan kalau tidak ada yang dimengerti ya bisa di luar tentunya, kalau lagi istirahat atau bagaimana, ayo kita kolaborasi ini sama-sama. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kalau kita mengajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan sekali dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungannya di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama ya. Dalam konteks pembelajaran sekarang ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad sekarang, yaitu abad 21. Makanya kata Ibu Kepala Pes betul ya. Kita itu harus mengajar sesuai dengan kondisi saat ini ya. Sekarang kan abad 21, kita tidak mungkin mengajar di abad mengajar memberikan materi abad dulu gitu kan, udah gak layak gitu kan. Jadi kita sebagai guru harus mampu ya memahami kodrat alam dan kodrat zaman.
Kemudian budi pekerti ya. Ini budi pekerti itu sama. Jadi kita harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan untuk budi pekerti itu ya. Karena apa? Kita itu sebagai guru harus senantiasa memberikan sebuah teladan kepada anak-anak kita ya. Tentunya keteladanan yang baik ya bagi siswa-siswa untuk mengembangkan budi pekerti mereka ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, mohon izin menekan ibu kepala itu saudara semua bisa sampai 1.4 ya. Cuma di 1.2 teh nyata nilai dan peran guru penggerak yang tidak akan saya sampaikan sebab kita sudah pada tahu ya peran dan fungsi guru penggerak itu menggerakkan sebuah komunitas ya. Jadi guru penggerak itu harus bisa menggerakkan sebuah komunitas seperti Bapak Ibu guru di sini ya. Tidak akan saya panjang lebar mungkinnya untuk titik 1.2 peran dan fungsi guru penggerak. Kemudian 1.3 yaitu visi guru penggerak juga saya tidak akan sampaikan ya. Cuman saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu bahwa menjadi guru itu harus memiliki visi ya. Cuman itu. Bagaimana caranya kita nanti sama-sama buat visi di sini ya. Karena visi sekolah kan sudah ada ya. Visi-visi sudah ada kalau sekolah. Nah, guru pun harus sama, harus memiliki visi ya. Harus memiliki visi. Nanti kita sama-sama buat visi ya. Dan saya pun sudah memiliki visi, saya namanya Bapak Saran dan Rancangan di forum guru Bina Pendidikan Guru Penggerak. Tinggal orang abdi kayak sana bimbing tentunya orang berbagi lah. Ayo kita membuat visi masing-masing ya. Visi kita terhadap anak didik kita. Itu untuk modul 1.3. Kita lanjut aja. Ini modul terakhir yaitu budaya positif ya untuk modul 1.4. Nah, ini akan agak panjang ini waktunya ya. Penting untuk budaya positif ini diawali dengan makna disiplin. Apa sih makna disiplin itu? Disiplin itu kan berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya adalah disiplinnya. Artinya belajar. Berarti kata disiplin kan belajar. Tapi ulama sanes kan? Kalau kita di sini memaknainya bukan belajar disiplin itu. Apa tuh? Coba, mun orang ya seperti gitu ya. Betul ya, seperti katakan pada di barusan. Jadi di orang mah budaya kita sudah lain memaknai kata disiplin ya. Kita telah berubah. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah belajar artinya. Jadi di orang mah disiplin itu ternyata melakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mana yang kudu kieu wayahna, kan? Mana yang kudu patuh karena disiplin. Mana yang kudu masukkan baju, itu kan kabudak. Kamu harus bagaimana itu sekurang gitu disiplin tanya. Saya juga sama Bapak Ibu, ke belakang itu sama gitu. Dan kayak kudu disiplin. Masukkan baju kelas, gitu kan? Buang sampah pada tempatnya, disiplin. Tapi kan kecenderungannya itu kan menjadi tidak nyaman ya. Sampai nyaman orang begitu kubatu gitu kan. Nah ini kan budaya positif. Jadi kita sekarang akan membahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bila setelah ada tadi disiplin, pasti ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman teh naon? Eta hukuman teh sesuatu yang menyakitkan yang perlu terjadi dan sifatnya mendadak ya. Sementara konsekuensi hal-hal yang telah kita sepakati ya, ini sepertinya disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Itu artinya konsekuensi. Pahamnya Bapak Ibu sampai sini? Kita lanjut. Nah, sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, contohnya ada anak yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan paksaan. Saya pernah Bapak Ibu waktu di SMA kelas 2 habis sampai dibully jiran guru PJOK lantaran penyenak kawas. Karena memang lari di lapangan basket.
Saya pernah ya dipaksa ku pak guru nya nyaman tuh orang boro-boro kan ambeknya sebab tadi mah urang teh kadugu tapi di belakang mah lain kan, itu hukuman. Sekarang konsekuensi, apa itu konsekuensi? Yaitu contohnya anak disuruh membersihkan tumpahan air di meja karena dia menyenggol saat dia belajar menyenggol air gitu kan. Terus kemarin apa? Dibersihkan ke manehna. Pertama aya stimulusna nya tanggapan budak ya. Alah gara-gara abi mahekeun gawat abi telah. Pertama konsekuensinya gara-gara abi mahekeun abi kedah kieu gitu kan, itu konsekuensi. Itu agak mendingan gitu kan dibanding dengan hukuman. Ya. Sekarang restitusi, Ibu. Apa itu restitusi? Saya juga baru sekarang ya mengenal restitusi. Semenjak abi honor diri 11 tahun, memang di guru penggerak abi menekan restitusi ya. Ada hukuman secara konsekuensi mah ya sering orangnya abi sering kena hukumannya atau orang sering kena hukum kabarudak gitu kan. Konsekuensi juga sama. Tapi untuk restitusi saya juga baru ini Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Yaitu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kan sampai sini udah kebayang kan betapa enaknya gitu kan bila kita disuruh untuk memperbaiki diri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka gitu minder mudah-mudahan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu kan, dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004 ya. Ini restitusi Bapak Ibu. Mending mana? Mending hukuman, mending konsekuensi, mending ini ya tergantung namanya. Tapi saya emang milih restitusi aja kan, ini lebih betah ya daripada memilih ya hukuman gitu kan, lebih iya. Nah ini ciri-cirinya restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau yang contohkan saya tadi, contohnya saya pernah waktu SMA lari di lapang basket 20 ringannya ditonton ke orang lain, itu menebus kesalahan Bapak Ibu nya. Abi disering pengalaman maju menjadi guru bahasa Inggris gigitan kulit betul budak Bapak Ibu. Tadi dia nurutan guru rapi di SMA nya sok diupayan hadieu cenah naon Bapak hadieu maneh cenah pas sakat gigit kulit betul ada panal eta kan baju mah hasukeun. Nah saya praktekkan di sini gitu kan dulu ya sebelum saya mengenal restitusi. Kalau sekarang saya tidak ya, itu yang namanya menebus kesalahan. Namun restitusi ini bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Justru kita harus belajar dari kesalahan itu gitu kan. Bagaimana itu? Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga ini sebuah tawaran ya, bukan paksaan ya namanya. Kan kalau hukuman bayar nak guru gitu kan. Iya. Kalau ini tawaran bukan paksaan. Kan tadi oke senang tidak restitusi teh hayang jantan jalan seperti kumaha anjeun teh gitu kan. Mana ada keliru kumaha gitu kan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi introspeksi pentingnya ya, melihat kurang ke halabat diri orang. Dan yang kelima, ciri-cirinya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Nah perlu digarisbawahi oleh kita kebutuhan dasar ya, kayak orang bahas ya, kebutuhan dasar naon sabab marehna gituan teh gitu kan, pasti dia punya alasan. Budak ngagondrongkeun buuk pasti punya alasan. Budak beruman rambut pasti punya alasan. Alasan itu apa ya? Kebutuhan dia, kebutuhan si anak gitu kan. Iya. Kemudian ciri-ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, ini ya, solusi untuk mencari jalan keluarnya bagaimana. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mana teh
kubu baturanna mau di ejek mau kumaha. Beda lagi dengan yang saya contohkan dulu kan. Iya dihukum, maneh senang kebuligiran. Saya dulu pernah ya, saya pernah merasakan dihukum gitu kan oleh guru. Rasanya bagaimana, gak enak kan? Baik Bapak Ibu. Nah dengan cara bagaimana? Kurang menerapkan restitusi teh, berjuk-juk der gitu kan? Tidak, kita harus sepakat dulu. Contohnya di kantor di sini, ayo kita buat restitusi ya. Ayo mah anu sok tarang ada pakai sok orang bunga gitu kan. Seperti gitu ya. Nanti buka pala restitusi ke orang ya. Kumaha carana itu. Tapi kita harus sepakat dulu ya. Yang namanya adalah keyakinan kelas. Saya sudah terapkan di kelas 5, yaitu membuat keyakinan kelas. Naon wae si barudak kahayang maneh sok tuliskeun dina kertas selembar. Saya selembar sedikit gitu bajunya di kertas tuliskan hanya marahnya nama baik, maka tempelkan ke depan masing-masing. Ya. Setelah itu kurang dibaca, ditinggal oh nyal. Nah yang berarti gitu. Contohnya kemarin juga saya pernah mempraktekkan satu alif harian batur, sebenarnya yang kedua ada yang tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu, kalau yang berat ternyata banyak. Itu hasil dari pemikiran mereka, bukan saya yang memerintah, bukan. Saya cuma memerintah begini, anak-anak silakan. Kesepakatan kita, kelas kita supaya nyaman, belajar kita supaya tenang, kurang kumaha coba, gitu betulnya. Ternyata banyak sekali keyakinan yang mereka inginkan. Setelah itu guru kurang ditelaah, dibaca, kemudian kita simpulkan dengan bahasa yang ada mata saya pikirnya. Contoh di sini, boncek budak mah datang tepat waktu, gitu kan, terkasihan dan sebagainya. Simpulkan kurang menjadi berdisiplin waktu satu, gitu kan. Yang kedua, tidak buang sampah sembarangan, gitu kan. Kemudian tidak ada siswa saya di kelas 5 kepengin membuang sampah sama dengan jero meja. Ayah, artinya kita simpulkan menjaga lingkungan sekolah, gitu kan. Kemudian di sini bersikap sopan, baik, jujur, saling menghargai. Nah, kita buat seperti ini contoh ya untuk keyakinan. Nanti kita sama-sama buat ya. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi ada nama sahur Bapak instruktur ya kemarin pas aya deui namina aturan tata tertib itu aya. Pas apa begitu mah ujung-ujungna naon hukum ya. Meragen pas keyakinan gitu kan. Kenapa harus keyakinan tidak aturan? Yaitu kalau aturan kan menyakitkan, ujung-ujungnya hukuman ya. Kalau keyakinan kan karetakan tambal urang sadayana ya. Mesti sepakati bersama. Nah, orang izin bener kalau ikut gitu teh daerah tambal urang gitu kan. Beda lagi dengan tata tertib. Tata tertib nyawa-nyawa aya di kelasnya, budak tinggal maca. Beda ya. Itu beda. Mungkin untuk keyakinan kelas nanti kita sama-sama buat ya. Kenapa? Karena di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita baca kayaknya, itu ya. Iya. Nah, ini, ya nyambung dari tadi ya. Kenapa anak berbuat seperti itu? Contohnya, kenapa anak berbuat seperti malah? Ya sok aya wae kan di orang. Anak yang ngedua sakala, anak yang ya banyak ya kasus-kasus yang ditemui oleh kita di lapangan di sekolah. Kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua sebagai kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Oke, untuk bertahan hidup seperti ini. Jadi kebutuhan hidup itu perlu diketahui dulu Bapak Ibu ya, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, saatnya Bapak begal ya.
di kota ya sampai di rumah sampai ayah namanya pasti dia juga memiliki tujuan tertentu ada teh kau lakukan gitu teh suatu tujuan. Jadi semua yang kita lakukan adalah cek main nama usaha terbaik namanya gitu ya. Kawan-kawan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, contohnya ini untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu survival ini bahasa Inggris namanya. Ya kak, kamu yang bersifat fisiologisnya. Contohnya untuk kesehatan, rumah, makan, gitu kan. Untuk kebutuhan biologi dan sebagainya. Ya, maka masa masih loba pegang mungkin dia untuk bertahan hidup. Ya. Masa loba maling, makanya untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka ingin untuk diterima gunawan sana. Ternyata diterima ku lingkungan. Yaitu kebutuhan untuk disayangi kalau diterima ya, diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bisa jadi budaknya jadi bangor dan sebagainya karena dia ingin diperhatikan. Contohnya gitu kan, masa si A diperhatikan, masa saya tidak? Mereka berakhlak yang tidak wajar contohnya, kalau kita guru dan sebagainya, mungkin dia butuh diterima oleh kita, bisa jadi gitu kan. Nah, lanjut ya. Ini kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Jadi anak-anak pun memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ya. Biasanya dia selalu ingin menjadi seorang pemimpin contohnya ya. Mereka juga suka mengamati hal-hal yang baru biasanya. Contohnya anak-anak yang suka berkelahi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Bisa jadi dia penguasaan seperti itu. Orang aja orang jadi bisa jadi seperti itu Pak. Nah, kita kurang komunitas paham karena 5 penguasaan, tampil kan untuk penindaklanjutan seperti apa ya. Yang terakhir mungkin ya untuk kebebasan. Jadi anak-anak pun mereka perlu bebas ya. Apa itu kebebasan? Itu kebebasan untuk kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Menurut bebasnya, free, gitu kan. Kebebasan yang tinggi biasanya untuk menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan sebagainya. Budak kelas aktif gitu di kelas tanya, jelang itu kan mereka ini bebas, gitu kan. Orang di SD ada menakan hal-hal seperti itu kan, tapi kita belum paham. Nah, orang dikategorikan orang bangor, ya. Terus padahal mereka kumaha sih, hayona, gitu. Nah ini untuk kesenangan ya. Kalau kesenangannya pasti mereka juga ingin hidup senang, mencari kesenangannya. Ini udah paham ya juga sama ya. Kumacarana orang supaya senang, gitu kan. Mereka pasti melakukan hal-hal yang di luar nalar orang pasti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Nah, kita sebagai guru ya, kalau sudah memahami 5 posisi tadi, kebutuhan tadi, kita juga harus memahami 5 posisi kontrol sebagai guru. 1, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru pemantau. Dan terakhir, manajer. Orang paling menerima mana? Ya, orang atau posisi orang ayeuna saat ini ada di mana? Kalau saya biasanya ada di penghukum, itu. Namanya belasan budak. Eta ya saya mah. Turut padahal ieu teh penghukum dan pembuat rasa bersalah teh ini merupakan identitas gagal. Kenapa disebutkan identitas gagal? Contoh seorang penghukum. Contoh dia kata-katanya atau perbuatan buruk yang sebagai bongbong teh menghabri, menunjuk-nunjuk
kemudian apa, menyakiti, menyindir, ternyata guru disebut apa? Hukum. Ternyata si guru seperti itu bapaknya. Kata cara mengenal dia mah ada seperti itu. Kata-kata aku mah guru teh. Kamu tidak melakukannya, awas dia rasakan. Oh, itu kan hukum. Ya. Hasilnya kumaha? Yaitu akan memberontak si budak teh yang berlaku, akan menyalahkan orang lain, bisa jadi menyalahkan orang lain. Dan gara-gara si anu pak, bisa jadi, atau bisa jadi dia berbohong. Itu itu untuk menyelamatkan diri, gitu kan? Biasanya seperti itu, bohong. Nah, kaitan dengan kualitas dunia berkualitas, kumaha? Murid akan meletakkan kita teh, guru teh, di luar dunia berkualitas. Berarti guru teh gitu nya teu berkualitas gitu kan. Jadi menganggap dia rendah gitu kan ke orang. Nanti murid akan berkata begini, biarkan saja gitu kan. Nanti juga akan marah-marah lagi gitu. Hatena gitu nya. Sampai aja dina hareupeun ge jika heueuh gitu kan. Akan seperti itu. Dampaknya kumaha? Dia akan mengulangi lagi kesalahan. Pasti ya. Kalau kita di posisi kontrol penghukum ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kumaha cenah? Biasanya guru nanti sok berbuat nanti berceramah dan mengatakan begini, seharusnya kamu itu begini gitu kan. Ibu sangat kecewa dengan kamu gitu kan. Itu kan rasa dia bersalahnya, tapi bohongnya gara-gara abi ieu ibu jangan gitu kan. Bapak tentang enak ke bapak gitu. Itu kan rasa membuat rasa bersalah. Gara-gara pas bukan gara ya, seharusnya kamu begini ya. Gitu kan. Ibu kecewa dengan kamu gara-gara kamu ibu dicarikan buku kepala gitu kan. Jadi rasa budak bersalah. Gara-gara abi gitu ibu dicarikan buku kepala. Nah seperti itu ya. Itu rasa pembuat bersalah. Nah, kumaha guru nyariosna? Kamu seharusnya kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali gitu kan mengatakannya, ibu stres gitu kan, itu kan seperti itu. Jadi hasilnya kumaha? Dia akan menyembunyikan atau menyangkal, juga akan berbohong, ya, sama tidak tadi, anggarnya udah tukang awadul, ya. Sama kualitas dunia berkualitas teh, murid nganggap orang teh itu berkualitas. Nah, guru cengeng sebenarnya. Tuh gitu kan. Orangnya sarua bahkan ke SMA nya. Mengharapkan guru gitu seperti gitu. Guru kayak gitu kan. Nah, tapi guru itu kamu mah dia akan berkata begini, ya maafkan saya ibu ya, maafkan saya pak aja kan, bisa jadi seperti itu. Hasilnya mah dampaknya dia akan merasa rendah diri. Ya. Murid orang akan rendah diri. Namun orang diberlakukan seperti itu. Saya tuh rendah dirinya awan. Yang ketiga, ini identitas berhasil yang Bapak Ibu ya sukses. Boleh kita sebagai menjadikan teman atau pemantau bisa jadi. Ini identitasnya akan hasil. Kumaha? Kalau sebagai teman, guru itu akan membuat alasan-alasan tertentu ya. Contohnya guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Ayo lakukan demi bapak, kamu pasti bisa. Itu kan sebagai teman ya. Kalau di SMP SMA kan bisa jadi seperti itu. Ayo lakukanlah demi ibu, gitu kan. Kamu harus bisa. Nah, itu sebagai teman. Posisi kita sebagai teman kepada anak. Hasilnya bagaimana? Dia akan ketergantungan. Ya, dia akan ketergantungan oleh kita. Ya. Kemudian dampaknya kumaha? Dampaknya pada murid akan lemah pastinya. Dia tidak mandiri. Sebab kenapa? Sebab dia ketergantungan. Itu sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau. Kalau pemantau itu biasanya dia teliti kepada hal-hal yang sudah ada, contohnya aturan-aturan. Ya. Contohnya, kamu melakukan seperti ini, tahu tidak aturannya? Apa aturannya? Gitu. Tahu contoh murid.
apa Pak melakukan gitu teh aturan teh anu berarti kamu melanggar gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Randy. Nanti kenapa Randy? Sakit. Ya, so kita doakan mudah-mudahan Randy cepat sembuh ya, Amin. agar kita bisa berkumpul lagi belajar di kelas yang berbahagia ini ya. Baik anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah pagi ini ya, pagi yang sangat cerah. Mudah-mudahan kalian juga cerah ya. Amin. Amin. Mohon izin pada kalian ya, bahwa pada pagi ini kita akan membuat sebuah apa? Kesepakatan kelasnya. Jadi mau bagaimana atau mau gimana kita belajar kita supaya kita nyaman ya, kelas kita supaya enak, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bagaimana caranya nanti kalian membuat, tuliskan dalam satu lembar, satu helai kertas kecil ya, yang sudah Bapak sediakan kepada kalian. Silahkan ditulis ya. Kemudian setelah itu kalian tempel di depan ya, ditempel di depan yang sudah Bapak sediakan. Oke anak-anak, sudah cukup mengerti untuk membuat keyakinan kelas? Atau mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya? Oh iya, apa? Apa yang harus kami tulis? Oke, baik. Yang harus kalian tulis adalah apa keinginan kalian ya. Contohnya, kelas ini saya ingin kelas ini menjadi kelas yang rapi, contohnya. Berarti contohnya harus buang sampah Pada pada tempatnya. tempatnya, kan? Kemudian contoh ini, kamu cinta, ingin tenang, ingin bahagia di kelas ya, contohnya seperti itu. Berarti yang harus kamu tulis itu adalah jangan membuli orang kan, apa? Iya, jangan mengganggu orang, jangan mengganggu teman, seperti gitunya. Jadi apa sebenarnya keinginan kalian ya terhadap kelas kita di sini, kelas 5 ya, paham ya? Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas silakan mulai sekarang tuliskan satu ya, satu keinginan yang menurut kalian inginkan. Sudah kan? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan yang sudah kalian tulis tempel di depan ya, yang sudah Bapak sediakan. Oke, silakan tempel.
sudah semuanya? Sudah. Terima kasih anak-anak. Kalian semuanya sudah membuat. Ini sebenarnya keinginan kalian ya. Ini bukan dari keinginan orang lain, bukan keinginan saya sendiri, tapi ini benar-benar dari lubuk hati kalian. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Yang pertama di sini Bapak bacakan ya. Bagian bacakan, nanti Bapak akan simpulkan nanti dari ke-14 ini kita buat keyakinan ya. Tidak mengganggu orang saat belajar gitu kan. Berarti keinginan ini yang pertama tidak ingin diganggu berarti ya. Yang kedua, saya tidak mau kelas berantakan ya. Terus kemudian saat belajar tidak mau diganggu. Tuh, berarti ketika belajar dia tidak mau diganggu ya. Tuh. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Bagus ya. Berarti kelas ingin bersih ya. Ingin rapi. Kemudian saya ingin tidak diganggu saat belajar. Nih. Sama, tidak boleh memainkan HP saat jam pelajaran. Tuh kan, tidak boleh main HP. Sebenarnya baik guru atau murid. Guru juga tidak boleh ya main HP saat mengajar. Bagus. Kemudian saya nggak mau diganggu ketika belajar. Tidak dengan berisik saat belajar. Berarti yang adem, yang hening artinya. Berarti tidak boleh gaduh yang saat belajar. Kemudian saya tidak ingin diganggu. Saya ingin kelasnya selalu rapi, bersih dan tenang. Nah, berarti bagusnya. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Datang tepat waktu. Ini waktu artinya. Tuh, bola kasihanannya. Bagus ya. Kemudian saya ingin kelas ini bersih dan rapi. Terima kasih kepada kalian ya. Di sini sebenarnya adalah keinginan kalian ya. Baik, demikian tadi aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.